Baik, Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi wabarakatuh. kita masuk pertemuan pertama. Kalau nggak salah nih, saya dapat info dari mamahnya ya, Mas Noval mau untuk persiapan tes kedinasan, betul? Betul. Hmm. Tes kedinasan dalam hal ini adalah STAN ya, betul Iya, ya? Oke. Nah, dalam proses untuk seleksi itu kan mungkin bisa jadi Mas Noval sudah punya beberapa alternatif, sudah selesai UTBK gitu-gitu ya. iya, Oke. Berarti ini harusnya kalau sudah selesai UTBK dan lain-lain, soal saya tuh sepertinya nggak jadi masalah untuk versi TIU-nya. Hanya saja mungkin bisa jadi Mas Noval tuh masih belum familiar dengan tipe-tipe soal kedinasan. Nah, khususnya STAN ini dia ada beberapa layer, Mas, atau ada beberapa tahapan di mana yang tahap pertama itu namanya SKD. Tesnya di BKN biasanya. Baru yang tahap kedua itu yang agak susah gitu ya. Nah, tahap pertama juga bukan berarti tahap pertama sangat gampang atau gampang sekali, enggak juga. Kenapa saya tadi Kak Vera mention kalau baru UTBK karena kalau UTBK bisa tuh TIU tuh cincel lah ya. It's quite different memang. Beda iya, tetapi sebetulnya polanya sama atau analoginya itu lebih mudah dipahami TIU ini daripada tes UTBK itu sendiri. Let me show to you the screen. Cover akan jelasin terlebih dahulu apa saja yang akan diujikan dan lain-lainnya. Nanti kita bisa langsung latihan soal. Sengaja Kak Vera desain untuk 1 jam saja, biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu bosen ya. 1 jam ini harusnya nanti Mas Naufal sudah dapat tiga-tiganya, baik itu TIU, TWK maupun TKP. Sebentar ya Kak Vera share screen dulu. Mas Naufal SMA-nya di mana kalau boleh tahu? di SMA 11 Bekasi. Oh, SMA 11 Bekasi. Berarti rumahnya Bekasi ya? Ya. Berarti Kak Vera kalau ke rumah Mas Noval harus pakai paspor dong ya? Plesetannya Kamera ke... di mana, Bang? Hah? Enggak, Kamera di mana? maksudnya di Jakarta. Kan tak Oh. plesetannya kalau ke Bekasi harus pakai paspor. Apa pelanggan? Bercanda. Itu canda teman-teman di kantor sih. Oke, Hmm. tes kedinasan. Kak Vera akan jelasin terlebih dahulu, tapi sebelum Kak Vera mulai, boleh nggak Kak Vera tanya, Mas Noval tahu nggak apa saja yang diujikan nanti untuk kedinasan? Setaunya. Setahu saya Hmm? SKD, Ya, SKD itu apa aja? SKD itu Mm-mm. T, TWK ya, TWK, Ya, TKA terus TKD, hmm, TKD. Ya, oke ya, TKD TIU lah ya. TKD, bukan ya? Ya, nggak apa-apa, tapi istilahnya mungkin TIU ya. Oh, TIO ya, Terus, sama tes oke. kepribadian. Ya, betul. Ya, tiga ya, Mas. Jadi gini, Kak Vera, berapa banyak murid Kak Vera yang sudah lolos STAN gitu ya? Yang beneran lulus sampai akhir dan dia dapat apa ya biasa bahasa kalau PNS tuh NIP ya atau nomor anggota itu 1 orang dari Hmm. 3. Kebetulan tahun lalu kan yang les 3 ya. Nah 3 ini mereka gagalnya justru di tahap 2 Mas, bukan tahap 1. Yang kenapa? Karena mereka tuh fokusnya ke SKD aja, tapi mereka nggak terlalu fokus di tahap kedua ini. Ya, oke. Yang Kak Vera ceritakan atau yang tadi Mas Noval sebutkan itu adalah pada tahap 1 SKD. Apa saja itu ini? Ada TWK, ada TIU, dan ada juga TKP. Tapi mungkin tadi penyebutannya saja yang Mas Noval bilangnya TKD gitu ya, tapi TIU. Nah, TWK ini sebetulnya mungkin bisa dipelajari atau sudah pernah dipelajari oleh Mas Noval di sekolah. Mas Noval, mohon maaf sebelumnya Mas Noval IPA atau IPS? IPA. IPA, oke. Berarti nanti kalau misalkan saya tanya-tanya seputar TWK dan ternyata agak-agak lupa, saya sangat memaklumin. Tapi nanti sambil belajar ya. Ya. Oke, jadi TWK itu Mas, ini berdasarkan kisi-kisi yang terupdate atau versi BKN 2025 tahun lalu. Dia ada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kemudian ada UUD 45, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang paling terbaru tuh ada di sini nih. Nasionalisme, patriotisme, rela berkorban, dan anti radikalisme, gitu-gitu ya. Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, keamanan nasional, dan bela negara, serta bahasa Indonesia. Mungkin gini, ini kan Kak Vera berarti kita nanti soalnya harus hafalan dong. Enggak juga. Di sini kita praktek juga, enggak apa-apa. Soalnya analisa. Analisa gimana? Biasanya studi kasus. Menurut Anda sebagai pelajar, bagaimana
memiliki jiwa bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti dikasih contoh, Anda suruh milih gitu, Mas Noval. Satu hal yang ingin Kak Vera mungkin tes sekarang ini adalah Mas Noval tahu nggak apa saja sih yang termasuk pilar negara Indonesia? Pilar negara Indonesia. Apa aja sih pilar negara Indonesia? Atau mungkin atau Mas Noval apakah baru dengar ada pilar negara Indonesia? Baru dengar. Oh iya, ya Hmm. udah. Kan nanti itu nanti muncul. Habis ini Kak Vera tes juga pilar negara. Apa sih pilar negara? Ada 4 ya, Mas Noval. Mungkin di sini sebetulnya secara tidak langsung tertulis gitu. Pilar negara itu ada UUD 45 gitu ya. Ada Pancasila gitu ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ini pilar juga. Dan terakhir NKRI. Karena nanti bahasanya di BKN dia ngomongnya pilar negara. Jadi di setiap soal itu di sebelah kiri atas dia ada judulnya. Judulnya apa? Judulnya pilar negara berarti antara 4 ini gitu. Judulnya apa? Oh, judulnya bela negara berarti dia tentang pasal 27 dan 30. Jadi dia sudah fix, sudah clear, sudah spesifik kayak gitu. Nah, nanti saya minta juga Mas Noval untuk menyertakan email karena saya akan mengirimkan bahan-bahan untuk belajar, termasuk e-book dan mungkin resources ya, resource lainnya termasuk rangkuman-rangkuman, bagan-bagan gitu. Kak Vera di sini berharap jangan stres kalau belajar sekolah kedinasan. Kenapa? Dibikin enjoy aja. Kak Vera juga nggak menuntut untuk masuk harus kerjain ini harus salah nol. Nggak juga. Kita relax aja. Yang penting targetnya setiap kali les itu ada pemahaman yang bertambah. Oke, dari ke-8 yang 8 kolom atau 8 item yang ada di TWK ini, do you have any question? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Enggak, belum ada. Kamu, ya udah habisin langsung praktek, tenang aja ya. Nah, kemudian Tiu itu ada apa aja? Nah, Tiu itu ada beberapa gitu, Mas. Ada kemampuan verbal gitu ya. Mungkin di UTBK ada, tapi konteksnya lain atau UTBK mungkin ada tapi sedikit jumlahnya, ada sinonim, antonim, analogi gitu-gitu ya. Ada teks bacaan no, teks bacaan ada di TWK ya. Nanti di TWK itu jadi ada teks baca sejumlah. Nah, di sini bahasa Indonesia teks bacaan ini ada sekitar 6 soal ya, termasuk kata baku dan tidak baku, kalimat efektif tidak efektif itu ada hanya pada 6 nomor saja. Nah, di TIU ini Mas, di situ ada bilangan, akar kuadrat, bilangan pangkat, perbandingan dan pengukuran. Ini lebih kepada justru sebenarnya nggak sekompleks di UTBK, dia justru mungkin masih pelajaran SD SMP lah ya, which is dia sebenarnya nggak perlu pakai rumus-rumus, dia hanya pada logika saja gitu. Loh Kak, gimana kalau nggak pakai rumus? Kalau seandainya ada volume luas, enggak sih. Semakin ke sini di BKN ini bagus gitu. Kenapa dia berusaha untuk mereduksi atau mengurangi gitu, decrease, mengurangi soal-soal tentang hafalan. Jadi semuanya tuh hampir menggunakan logika berpikir aja. Jadi Mas Noval, pada saat penjelasan Kak Vera nanti, kita bukan menghindari rumus enggak, tapi mengurangi penggunaan rumus. Semuanya pakai logika sehingga Mas Naufal tidak perlu untuk menghafalkan rumus. Begitu ya. Terus himpunan peluang udah jarang ya. Barisan dan deret, yes. Logika posisi dan figural. Statistika dasar, iya. Nah, ini adalah tiunya. Nanti untuk realnya setelah ini Kak Fer akan kasih gitu ya. Termasuk slide sama materinya. Nah, ini TKP-nya, Mas. Ada 5 jenis yang akan diujikan, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi dan informasi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, terus profesionalisme. Kak Vera nanti gimana sistem pembelajarannya? Biasanya kalau untuk pertama kali ketemu ini Kak Vera assess gitu. Kak Vera akan mengetes Mas Noval secara langsung gitu live. Misalkan TWK-nya berapa, TKP-nya berapa, TU-nya berapa. Baru pertemuan kedua, ketiga, keempat baru kita per subjek. Misalkan minggu depan udah kita fokus TU aja. Minggu depannya lagi kita fokus TWK aja. Minggu depannya lagi fokus TKP dan seterusnya. Sehingga masih ada waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ingat, nanti Mas Noval tidak hanya berhenti belajar di SKD karena yang
paling rumit atau yang ya yang paling rumit itu yang skor ke apa staging kedua ya, yang cycle 2 atau yang tahap kedua. Nanti kalau seandainya Mas Nova sudah pada tahap wawancara, itu tetap latihan lagi ya Mas. Maksudnya sekali aja latihan, dan kalau udah wawancara itu mungkin 90 dari 100 orang itu keterima, area 90% peluangnya itu diterima. Kalau sudah pada level tahap wawancara. Begitu. Nah, di sini Kak Farhan, nah ini yang general ya. Material TIU tadi mungkin Mas Nova sempat bilang TKD gitu ya, tapi kita ngomongnya TIU. Nah, ini yang general dan kita akan nanti belajar. Nah, ini kalau di versi BKN, dia ngomongnya cuma tiga, Mas, materi TIU. Yang Kak Vera bold ini ya, kemampuan verbal, numerik, dan figural. Kak, so simple gitu. Just simple kok analogi. Ya, kelihatannya just simple, tapi nanti kalau di soal mungkin ada beberapa yang itu adalah benar-benar ciri-ciri khas untuk TIU versi kedinasan, dan itu mungkin nggak keluar di UTBK, itu juga ada. Jadi di TIU ini soalnya sebelumnya template gitu. Kita kalau sudah paham templatenya, automatically kita sudah tahu bagaimana cara menjawabnya, the best way how to answer gitu. Bahkan ada beberapa soal di mana Mas Nova itu nggak perlu ngapa-ngapain gitu, tinggal dikedip-kedip itu sudah ketemu jawabannya, tapi dengan beberapa syarat ya. Menemui soal itu nggak semuanya bisa pakai versi kedip-kedip ya bahasa Kak Vera. Ada beberapa soal yang Mas emang beneran harus ngitung, tapi ada soal yang menggunakan cara cepat. Ingat, fokus pada les kita itu adalah apa ya, berusaha untuk breakdown dan berusaha untuk memahami cara cepat yang akan Kak Vera transfer ke Mas Noval. Semuanya ada cara cepat. Kak, cara cepatnya ini dengan cara cepatnya UTBK sama nggak? Beda. Agak beda memang ya. Nanti kalau Mas Noval bisa nguasain cara cepat yang Kak Vera kasih, soal nanti dimudahkan dalam mengerjakan apa namanya soal. Nah, inilah Mas aturannya. Mungkin kalau Mas sudah sempat searching-searching, sudah sempat menganalisa berapa sih passing grade-nya. Ini passing grade-nya. TWK tuh 65. TWK itu soalnya berapa Kak Vera? TWK tuh soalnya 30 nomor, Mas. TIU itu 35 butir ya. TKP itu 45. Nah, biasanya yang datang ke saya itu target TIU-nya itu salah nol. Berarti biasanya TIU-nya tuh biasanya target 175. Nah, TWK kan bebas lah. TWK kan orang kalau harus banyak, tidak hanya sekedar pandang analisa, tapi dia juga suka baca serta menghafal. Loh, Kak Vera tadi kan bilang kita nggak perlu menghafal. Yes, nggak perlu menghafal, tapi ada beberapa soal yang dia masih, di antara berikut ini manakah yang mencerminkan implementasi dari butir-butir Pancasila. Kalau kalau kita nggak tahu kata kuncinya butir-butir Pancasila, misalkan kata mufakat itu ada di sila keberapa, ya itu kita juga nggak tahu gitu. Kita bisa nganalisa, tapi kalau kita nggak tahu ini pasangannya sila keberapa atau pasal berapa pada undang-undang, kita juga akan salah. Nah, TKP-nya ini kalau skor sempurna ya. Jadi biasanya target di Kak Vera itu teman-teman yang datang itu setidaknya minimal 450. Nah, kalau 450 ini Mas itu udah agak aman. Saya bilang agak ya. Tapi kalau Mas skornya 500 itu udah aman banget gitu. 450 nanti pas staging kedua kita kejar lagi. Staging kedua itu mirip TIU tapi soalnya lebih sulit lagi. Mirip UTBK, lebih sulit lagi. Yang versi yang matematika dasarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Do you have any question? Enggak. Nah, kalau udah Kak Vera langsung tes saja. Jadi kita ngomongin tadi ya, Kak Vera bilang kita harus memahami pilar negara. Apa pilar negara itu? Ada 4 ya tadi ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, ada UUD 45, ada NKRI. Mas, Kak Vera mau tanya dong, bentuk negara kita apa ya? Apa? Bentuk negara. Bentuk negara kita apa ya? Bentuk negara. Bentuk negara. Bentuk negara kita Heeh. NKRI, Ya, itu apa bentuk negaranya? Republik. Kesatuan ya, Kesatuan Ya Republik satu. Indonesia. Kenapa Kak Vera tanya, nanti sering muncul di soal itu? Bentuk negara itu sebetulnya ada beberapa bentuk negara di dunia ini ya, bentuknya kerajaan, bentuknya kesatuan atau republik gitu, ada juga yang serikat kayak Amerika kan, Amerika Serikat itu kan, atau federasi, federal ya, federal atau serikat. Kak Vera nanya lagi dong, pernah nggak sih Indonesia memiliki bentuk negara serikat? Enggak pernah. Eh, pernah Republik Indonesia Serikat. Pernah, kapan kira-kira? Zaman dulu lupa. Dulu kala zamannya Pak Harto, zamannya Bung Karno, zamannya kapan, Mas? Bung Karno. Ya. Hah? Bung Bung Karno. Karno. Berapa lama Indonesia itu memiliki bentuk negara serikat? Betul, jawabannya betul. Good job.
You have a good memory. Berapa lama? Kurang tahu. Nah ya, ya udah. Mas, di sini nanti Kak Vera akan kasih 15 soal. I will give you this link question. Kak Vera akan kasih linknya. Ini adalah contoh soal mirip soal asli ya. Kak Vera bilang mirip karena Kak Vera bukan yang bikin ini. Kebetulan Kak Vera ngadusi dari beberapa buku yang bagus gitu. Jadi intinya dia lebih ke analisa dulu. Kak Vera akan assess dulu Mas dengan 15 soal ini. Nanti dari situ Kak Vera akan menilai, oh ternyata Mas Noval ini jago banget TWK-nya. Tadinya sudah sampai tahu, oh Bung Karno dulu RIS pernah ada. Itu udah bagus. Itu sudah start point yang bagus ya menurut Kak Vera. Ternyata Mas Noval ini mungkin gitu ya. Memperhatikan gurunya saat menerangkan dan tidak pernah tidur ya di kelas, nggak pernah males. Berarti anak yang rajin ya. Rajin mengerjakan PR dulu mungkin. Mas Noval, please look at the chat box. So click the link question. I just give you 8 minutes. Kak Vera cuma ngasih 8 menit. Kak Vera pengen menganalisa terlebih dahulu untuk TWK karena ini sudah mirip soal asli sehingga nanti Kak Vera mudah untuk menerangkan ke Mas Noval di mana titik kelemahannya. Monggo Mas just start and then please fill your name. After this I will give you 8 minutes. Kak Vera akan kasih Mas Noval waktu 8 menit untuk mengerjakan. Monggo. Eh, paham ya bahasa Jawa Kak Vera tadi keceplosan bilang monggo? Paham ya? Selama Paham. selama mengerjakan Kak Vera post this. Oke, jadi seperti itu contoh soalnya nanti gitu ya Mas. Sebentar Kak Vera. Ini dulu. Hilang. 30. Oh iya, 30 itu gimana Kak? 30 itu apakah udah lolos passing grade? Kayaknya nyaris ya Mas ya. Ini kenapa ya laptopku? Can you see my screen? Bisa kelihatan nggak screen Kak Vera? Bisa. Oke, ini kayaknya ini apa? Bentar ya. Hmm. Ya, 30 ya. Sebentar saya hitungkan ya Mas. 30 per apakah lolos gitu ya. Apakah memang menurut Mas Novel susah ternyata gitu? Mirip-mirip, betul. Mirip-mirip lumayan susah. Oh ya, nggak apa-apa. Kali satu. Iya Mas, kurang satu nomor lagi Mas lolos. Jadi saya Hmm. 35 ya. Ha. Ini mirip real test, jadi setidaknya nggak terlalu jauh lah. Beda kalau misalkan nanti soal hafalan gitu-gitu. Dan Kak Fena nanti punya platform gitu untuk latihan tryout secara berkala. Saya nggak tahu Mas Noval itu kegiatannya apa. Sudah banyak waktu longgar atau masih sibuk untuk ngejar ujian-ujian lain selain UTBK? Masih sibuk. Oh ya udah nanti Mandiri, pas mandiri. ujian mandiri ya. Ya, Ngejar simak juga Mbak Dati ini. ya SIMAK sama UGM. Oh, simak sama UGM. Fakultas? Akuntansi. Oh, Ekonomi dan ekonomi. bisnis. Oke, UGM pun juga sama. Iya. Kok gak ambil hukum? Udah, apa. Memang Kak Vera ambil hukum. Ya, kita coba bahas ya Mas ya. Jadi poinnya di sini adalah the way how to answer, how to analyze. Gimana sih cara analisis soal? Kak Vera aku tuh pusing, aku tuh bingung antara dua gitu ya, atau antara tiga. Oke, nomor satu dulu. Dia fokusnya Pancasila gitu ya. Nah, saya nanya, nanti di real test itu dia sering banget nih ngomong-ngomong kayak gini nih. Kerakyatan dipimpin versus keadilan sosial. Nah, Mas, Mas Nova kenapa kok nggak terkecoh dengan yang Delta? Kan dia ngomongnya kemanusiaan nih. Kemanusiaan yang adil Ya. dan beradab versus kesejahteraan bersama. Kok nggak terkecoh dengan D? Kenapa coba? Kan kayaknya itu relevan juga. Iya juga ya, kok tadi nggak kepikiran gitu. Hmm. Gimana, hah? Gak kepikiran C soalnya. Nggak apa-apa, tapi benernya C. Kenapa? Karena nggak ada, Mas ya. Hmm. Sila kesejahteraan bersama itu nggak ada. Hmm. Itu Oh sih iya, yang enggak ada. salah. Heeh. Kalau kemanusiaannya, yes, dia kan ngomong kemanusiaan ya. Heeh. Tapi kesejahteraan enggak. Nah, di beberapa soal nanti dia akan digabungkan dengan dua sila. Keadilan sosial versus ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti tadi ya Kak Vera minta emailnya karena Kak Vera akan share the resources entah itu bagan dan apa namanya rangkuman-rangkuman TWK nanti ya. Kak Vera akan share ke Mas Noval. Dia ngomongin apa sih di sebuah desa masyarakat menolak pembangunan pabrik karena dianggap merusak.
dan mengganggu kearifan lokal. Namun pemerintah daerah mendorong investasi demi kemajuan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, itu ya. Jadi intinya ini ya. Berarti apa? Kerakyatan dan keadilan sosial. Kenapa adil? Ya harus adil. Kenapa? Karena tadi harus dia harus bisa membedakan kan dia harus bisa berbuat adil terhadap baik mau apa baik dia tidak menyakiti orang-orang atau yang berkearifan lokal. Kan ini ganggu nih. Masyarakat menolak pembangunan pabrik karena merusak. Berarti kan kalau misalkan di desa itu diakomodir pembangunan, berarti kearifan lokalnya jadi rusak dong. Nggak boleh, karena kita juga harus mendengarkan masyarakat yang kearifan lokal ini mengganggu apa kearifan lokal itu dia adalah budaya-budaya yang diusung oleh masyarakat adat yang dia masih versi tradisional dan seterusnya. Meskipun dia akan mendorong investasi ya. Jadi pencerminannya adalah yang Charlie, betul. Atau kita boleh sih untuk yang, nah nomor dua ini salah Mas. Saya tanya, ya ini kan ini adalah anak apa ya, implementasi butir-butir Pancasila. Nah, namanya gitu. Kak, gini kok Bab Pancasila? Iya, karena kan kita pilar negara. Pilar negara itu termasuk di situ Pancasila. Mas Noval, kenapa kok milih A? Karena di sekolah itu gak ada mapel untuk agama yang minoritas. Oke, jadi gini ngelihatnya. Kak, ini kok kayaknya bener semua gitu ya, betul? Iya. Nomor dua. Kok jadi tutup sih? Maaf, maaf. Nomor dua ini kok jadi bener semua? Bentar, bentar. Nih, klik. Oke. Cara analisanya gini, Mas. Ketika kita misalkan ngomongin seorang siswa dari komunitas agama minoritas, mungkin agama minoritas itu di Indonesia itu yang masih minim itu Konghucu gitu ya. Tidak diwajibkan mengikuti pelajaran agama di sekolah karena tidak tersedia guru agama dari keyakinannya. Atau boleh sih agama minoritasnya adalah ya YMHE, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Namun ia juga tidak diizinkan mengikuti pelajaran agama lain. Kebijakan tersebut berpotensi dengan Pancasila, berpotensi bertentangan dengan Pancasila karena nah kalau negara tidak memfasilitasi hak beragama sesuai sila pertama. Negara itu memfasilitasi, hanya saja ini ketersediaannya memang belum ada gitu kan. Sehingga melanggar keadilan menurut sila kedua. Yang salah itu apa sih? Karena kalau keadilan ini bukan sila kedua, Mas. Sila keadilannya adalah sila Oh iya. kelima. Iya. Itu dulu. Tapi kan sebetulnya kalau ini kan kita konteksnya adalah secara luas ya. Enggak sih negara itu memfasilitasi kok hak beragama. Tapi memang eh tapi memang dianya kebetulan aja pas di sekolah ini gurunya lagi kosong kayak gitu. B, siswa diperlakukan berbeda karena keyakinannya, bertentangan dengan asas ketuhanan yang Maha Esa. Mas, kalau ketuhanan yang Maha Esa, dia selalu ngomongin bagaimana dia berkeyakinan, bukan perlakuan. Perlakuan itu udah beda lagi. Biasanya itu sila kedua memang. Nah, yang betul yang C ini, Mas. Hak siswa untuk belajar agama kan clear ya. Hak siswa untuk belajar agama sesuai keyakinan terabaikan. Jadi bukan tidak memfasilitasi hak beragama. Indonesia sudah memfasilitasi hak beragama berarti buktinya kita boleh kok beragama yang bukan enam itu tapi keyakinan itu boleh. Sehingga nilai kemanusiaan dan kesetaraan tidak terpenuhi. Itu sih. Jadi jangan terkecoh yang A ini. Memang kelihatannya atau kesannya kok iya ya kan keadilan sosial, tapi ingat kalau keadilan dia harusnya sila kelima. Itu aja ya. B, ketidakhadiran guru agama dianggap wajar. Enggak, bahkan enggak wajar dong. Tetapi pengabaian hak siswa menunjukkan ketidakadilan sosial. Ini bukan masalah ketidakadilan. Ini sih benar ya siswanya ketidakadilan sosial, tapi untuk memenuhi yang sila pertama tadi. Begitu ya, Mas ya. Itu contohnya. Ada pertanyaan nggak nomor dua? Belum ada. Belum. Nomor tiga udah aman. Nomor tiga juga salah. Nah, Hmm. ini ya. Dianggap tidak kearifan lokal. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila, Mas, secara hierarki lebih tinggi mana? Pancasila apa Undang-Undang Dasar 45? Pancasila. Ya, kenapa kok lebih tinggi Pancasila daripada UUD 45? Sekarang nggak tahu. Hmm,
karena Ya, nggak apa-apa. Inti dari ini kan memang Pancasila, meskipun Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 45 ya. Nah, oke, kita ngomongin apa sih? Pemerintah mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik yang awalnya diwarnai resistensi. Jadi resistensi itu apa? Penolakan, resistance gitu kan. Jadi orang-orang tuh nolak, nggak mau ada teknologi nanti kearifan lokalnya jadi terbengkalai. Padahal nggak juga sebetulnya kayak gitu ya. Namun kebijakan itu terus dilanjutkan karena terbukti meningkatkan keadilan akses. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila, nah berarti sebetulnya apa? Ya ini yang Bravo mampu mengadaptasi nilai-nilai baru selama tidak bertentangan dengan nilai dasar. Kita itu bisa kok promote Pancasila, kita tuh bisa kok mengendorse Pancasila melalui aplikasi digital, melalui podcast, melalui yang lain-lain. Justru dengan adanya teknologi digital kita bisa apa ya? eh, Kita justru justru bisa mengeksplor lagi dan memberikan banyak informasi ke pihak luar yang lebih luas, jangkauannya lebih banyak melalui digital ini. Bukan yang alfa-alfa menyesuaikan diri secara pragmatis. Apa sih pragmatis? Secara pragmatis itu secara praktis ya, Mas ya, terhadap kemajuan zaman demi efisiensi. Ini benar, tapi dia tidak menyebutkan nilai-nilai Pancasilanya masih tetap ada atau enggak. Kalau B kan dia sudah lengkap, mampu beradaptasi selama tidak bertentangan. Kalau ini kan tidak ada kelanjutannya. Ingat ya, soal model TWK seperti itu didesain biar kita itu terkecoh atau biar kita tuh bingung. Makanya kadang kok seolah-olah semuanya benar. Gitu ya, Mas? Oke, 4 benar. Nah, 5 salah. Oh, Mas, berarti banyak salahnya ya. Oh, ya, ya, ya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan daerah tertinggal, pemerintah membentuk program beasiswa afirmasi serta penempatan guru-guru terbaik dari berbagai wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan nilai fundamental dalam pembukaan UUD 45 karena Mas jawabannya memenuhi kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh rakyat. Kok, Kak, ini kan juga bagus. Sebenarnya semuanya bagus, Mas. Membuktikan peran negara sebagai pelaksana pendidikan negara yang profesional dan netral. Ini kan juga benar. Menjalankan amanat undang-undang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, gitu ya. Mengimplementasikan prinsip keadilan sosial. Nah, kenapa jawabannya E? Menunjukkan tekad negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan merata. Karena sebisa mungkin Mas kalau misalkan dia cuma dengan nilai fundamental sesuai Pancasila semuanya benar. Tapi karena ada pembukaannya ini, maka cari kata yang ada di pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya hak segala bangsa. Nah itu, yang ada katanya kan adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Ada kata ya inilah pembukaannya sehingga jawabannya adalah Eko. Mas Noval masih ingat bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45? masih ingat dikit. Ya, soalnya nanti itu sering-sering muncul. Kalau ternyata kompleks ini ya soal model TWK-nya, yes Mas, kompleks seperti ini. Udah bukan hafalan lagi ya. Nah, pasal 6 ini baru berarti harus hafal Mas. Maksudnya konteksnya. Mas Naufal, coba saya minta dong, lembaga tinggi negara itu ada apa saja ya Mas Naufal? Lembaga tinggi negara. Ada apa aja? MPR, MPR terus, DPR, terus MK, MK, betul, terus next. eh, K, MA, MA terus habis itu ada lagi DPD, DPD terus habis itu DPD, hmm, DPRD, DPR. eh, Nah, ini ngomongin tentang lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu semuanya yang Mas sebut ini benar kecuali DPR. DPR itu kan daerah oh ya. iya, Yang belum tuh KY gitu-gitu ya. hmm, Terus ada BPK. Jadi ada lembaga kan kalau misalnya kita ngomongin trias politika itu ada legislatif, yudikatif sama eksekutif, presiden. Itu lembaga tinggi negara kayak gitu. Nah, eh, Mas nanti di soal itu di real test itu pasti akan keluar salah satu, entah itu either itu MK or DPR-nya atau presidennya pasti itu akan keluar. Nah, masalahnya randomize. Kita akan diacak di random mana yang keluar gitu ya. Nah, kalau ini dia pasal 24C ayat 1 yang MK. MK itu adalah lembaga yudikatif ya dia.
memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam kasus berikut, manakah yang benar-benar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Berarti yang Delta Mas, MK menguji Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap UUD 45. Semua undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45, dia disidangkan di MK. Tapi kalau misalkan di bawahnya UUD 45, misalkan Undang-Undang TPKS bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor, misal ya contoh. Tapi kan nggak ada hubungannya TPKS dan Tipikor ya. Itu diujikan, uji materialnya dia di MA aja. Jadi kalau MK itu ada tiga hal dia mengujinya. Ya tadi termasuk dia menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang 45, terus dia MK itu nguji bukan nguji, dia itu menyidangkan apa ya? Itu loh, ketidaksinkronkan suara hasil pemilu tentang presiden dan wakil rakyat. Nah, itu di MK, sama membubarkan partai politik itu juga di MK. Selebihnya itu di MA. Gitu ya, Mas? Nah, Iya. ini sekarang nggak tahu. Nah, nomor 7. Dalam situasi bencana alam yang parah di satu wilayah, pemerintah pusat mengambil alih penuh pengelolaan sumber daya dan kewenangan daerah. Ini kan kasus yang Sumatera gitu ya, Mas. Sumatera, Sumbar, waktu itu Medan gitu kan. Aceh ya, Aceh, Sumatera Utara, Medan. Tindakan ini menunjukkan prinsip negara kesatuan karena yang kewenangan pusat dapat menggantikan fungsi daerah demi efisiensi sosial. Ini just in case aja ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Bukan pengambilan supremasi, enggak ya. Jadi sebetulnya antara pusat dengan daerah tuh terjadi pembagian kekuasaan yang jelas kok. Makanya ada sentralisasi dan ada desentralisasi, otonomi khusus, otonomi daerah dan seterusnya gitu. Nanti kalau misalnya Noval bingung Kak, nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu nanti lama-lama juga akan paham kok ya. Yang penting kayak gini tuh continue aja belajarnya. Nah, 8. Ingat ya, meningkatnya perilaku koruptif. Koruptif itu orang yang korupsi ya, korupsi lah ya. Di kalangan pejabat publik melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kondisi ini menjadi ancaman bagi, ingat kalau pilar negara harus ada unsur tadi Pancasila, UUD 45 gitu kan. Nah, melemahkan wibawa yes, tapi dia nggak ada bau pilar negaranya. Yang benar C, karena ada berbau Pancasilanya, yaitu sila kelima, merusak prinsip keadilan sosial. Yang lainnya kan nggak ada bau Pancasilanya, Thomas. Itu aja simpelnya. Makanya di awal Kak Vera bilang ada apa aja pilar negara. Cara jawabnya gitu, harus dari angle Pancasila. Loh Kak, bukannya melemahkan wibawa. Ini yes, tetapi yang dicari ada pilar negaranya. Sampai sini paham, Mas? Paham. Paham, ke? Nah, 9 udah bener ya. 9 bener. Nah, Mas nanti akan mendapati soal seperti ini tuh lumayan ya, mungkin sekitar 3 sampai dengan 5 nomor. Nah, tapi ketika soal ini aja Mas bisa, justru saya malah pede ya. Ini kan Mas Hmm. di jailbreak, di apa ya? Di breakdown, dikasih banyak contoh-contoh real case, terus Mas diminta mengkategorisasikan gitu kan. Ini Iya, sila kedua. Nah, ini bagus nih 1, 3, 4. Berarti kalau sama model gini gampang ya Mas, atau masih bisa dikerjakan ya, betul? masih. Hmm. Yes. 11 juga benar. Nah, ini KY tahu KY. Atau ini KY ini butuh butuh analisa loh, dan Mas Noval bisa ternyata. Keren dong. KY melakukan barisan atau kebetulan aja bener. Ini bagus nih, ya kan? Hmm. Ala KY 12 juga benar. Nah, 13 salah. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Namun mengapa masih terjadi konflik di antara berbagai suku dalam kelompok masyarakat di Indonesia? Oke. Perbedaan bahasa dan budaya membuatnya sulit tercipta komunikasi yang baik. Ini realitanya ya, Mas ya, realitanya. Ada jawaban yang realita, tapi ada juga jawaban yang idealis. Kita mencari jawaban idealis yang yang di-highlight oleh versi BKN ini. Sehingga jawabannya adalah yang C, Mas. Kurangnya pemahaman, bukan perbedaan bahasa sih sebetulnya yang menjadi konflik, tapi karena orang tuh masyarakat tuh nggak paham maknanya itu. Coba kalau mereka itu paham akan maknanya, oh nggak apa-apa loh berbeda, karena kita memang masih satu negara. Maka Indonesia kan terdiri dari kepulauan gitu kan. Jadi Hmm. jawabannya yang C.
Realitanya yang A, tapi ingat ya tidak semua jawaban di TWK itu sesuai dengan realita, termasuk nanti TKP. Habis ini Kak Vera akan assess ke Mas Nova tentang TKP. 14. Nah ini, Mas referendum itu apa sih? Kak Vera mau tanya, apa itu referendum? Antum kurang tahu saya. Di sini Loh, saya bingung. tapi dipilih. Referendum itu adalah pemungutan suara kepada seluruh jiwa. Contoh kasus Timur Leste. Hmm, Bukan Timur Timur. Ketika mereka menginginkan merdeka, bukan pakai pemilu, tapi pakai referendum. Semua jiwa yang ada dihitung. Mereka tuh milih gabung atau milih keluar dari Indonesia. Setiap jiwa. Jadi hmm, setiap jiwa yang ya bukan bayi ya, maksudnya setiap jiwa yang ada yang mereka udah memiliki hak suara lah ya. Nah itu dihitung. Itu namanya referendum dan adanya pada kasus-kasus tertentu. Makanya ini ekstrim banget kalau milih referendum. Aku makanya penasaran, Mas, apa sih referendum? Kenapa dipilih gitu ya? Referendum seperti itu ya, kasusnya kayak Timor Leste kemarin ya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR memiliki wewenang memberhentikan presiden dari jabatannya jika terjadi pelanggaran tertentu. Namun, sebelum melakukan tindakan tersebut, MPR harus melalui sejumlah prosedur dan tahapan yang sangat penting. Misalkan apa? Ada rapat paripurna, pleno yang harus didatengin oleh sekian persen seluruh anggota MPR. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh MPR sebelum memberhentikan presiden adalah menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi. Bukan mengenai referendum. Kalau referendum berarti nanti masyarakat semuanya Indonesia ini dong malahan. Enggak ya, itu bukan. Jadi ada langkah-langkah setelah menyampaikan baru nanti si ini MPR-nya tuh rapat ya. MPR itu kan terdiri dari Mas Noval. Anggota MPR itu terdiri dari apa aja Mas Noval? apa? Anggota MPR itu terdiri dari apa aja atau siapa saja kira-kira? Anggota Anggota MPR. MPR. Mm-mm. Anggota MPR itu apa ya? Tadi tuh sempat nyebut, tapi mungkin nggak sadar kalau itu anggota MPR. Anggota MPR itu terdiri dari dua, yaitu DPR dan DPD. Oh, Oh, ya, hmm, kita menggunakan sistem bikameral. Bikameral itu apa? Sistem dua kamar. Ada DPR, ada DPD. Kalau unikameral itu satu kamar aja. Jadi anggota MPR tadi DPR sama DPD, gitu ya. Oke. Meminta rekomendasi DPD enggak. Kalau presiden itu enggak minta rekomendasi DPD. Melakukan pemungutan suara enggak juga. Petisi enggak. Jadi yang paling pas ya menyampaikan laporannya kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu. 15 juga salah. DPR tidak lagi melakukan proses seleksi calon hakim agung, melainkan hanya memberi persetujuan atas usulan dari KY. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari pengaruh kepentingan politik, konflik interest. Jadi proses hakim agung itu, Mas, jadi gini, ini kebetulan Kak Vera juga lagi bimbing calon hakim agung ya. Mereka itu dites oleh pihak ketiga, bukan KY juga. Jadi ada lembaga asesor sendiri, mereka dites setelah layak baru diuji di KY. Setelah KY lolos baru fit proper test di DPR. Setelah DPR lolos baru nanti disetujui atau tidak oleh presiden. Tahapannya seperti itu. Jadi apa namanya bukan bukan membentuk hakim yang menjunjung tinggi enggak, ini pasti dong. Yang paling ini adalah kenapa tujuannya kok harus di KY? Menghindari pengaruh kepentingan politik, menghindari konflik of interest ya bahasa ininya. Bahasa ilmiahnya hmm, konflik of interest, menghindari kepentingan dalam proses seleksi hakim. Ya, tentunya tadi untuk membentuk junjung integritas juga, tapi intinya adalah menghindari konflik interest. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mas? hmm. Kak Mungkin Vera ini aja pengen ya, apa? gimana? Tahu lembaga-lembaga negara gitu aja. Gimana gimana? Jadi belum tentu belum terlalu tahu lembaga-lembaga negara. Kayak apanya? Gak Kayak apa-apa. MK, fungsinya gitu. KPK. Oh ya, gak apa-apa Hmm. kalau minggu depan belajar lembaga tinggi negara gak apa-apa. Biar nanti siapa tahu kan kita who knows nggak ada yang pernah tahu Mas Nova tiba-tiba jadi presiden gitu ya. Heeh. Amin. Atau Menteri Purbaya ya Pak mengganti yang Keuangan. ini. Hmm. Heeh. Jadi biar tahu kedudukannya menteri itu selevel dengan apa? Apakah selevel dengan anggota dewan? Nggak apa. Nah, sekarang Kak Vera mau ngetes ini masih ada 15 menitan lagi. Kan kita 1 jam ya. Kak Vera ingin ngetes ini adalah minimal pas tahu model soal TKP. Sekali lagi ini adalah model soal TKP. Daerah ada 4 nomor aja, tapi ini agak susah ya.
Jadi dia tentang anti radikalisme. Nah, ini kan is quite challenging karena mungkin sebelumnya I don't think so Mas dapat atau enggak di sekolah itu sudah ada dapat materi radikalisme, deradikalisme gitu. Anti radikalisme kan I don't think so Mas dapat karena biasanya ini kalau dapat tuh di level kuliah gitu. Bahkan di level ASN pun dia biasanya dapatnya setelah kayak ada namanya prajab gitu loh, apa latsar kayak gitu baru dapat. Just for question. Kak Vera cuman ini aja. Look at the chat box, so click the link question. Silahkan diklik. Waktunya hanya 2 menit ya. Jadi satu soal 30 detik aja. Let's go. Ya. Sudah bisa. Silakan Mas, 2 menit dari sekarang. Langsung kita bahas habis ini. Udah. Oke, cepat ya. Belum nyampe 2 menit sudah selesai. Nah, oke. Sebentar ya Mas. Nova. Tunggu. Aku harus delete dulu. Tunggu sebentar. Ada kesulitan Mas? Salah Gimana? satu yang nomor satu. Oke, salah satu yang nomor satu ya. Oke, kita coba bahas. Good job. Berarti TKP-nya, ya kalau karena 4 ya, di real testnya berapa nomor Kak Vera? Real testnya soalnya 45 ya Mas. Sekali lagi di real test nanti soalnya 45 dan itu passing grade-nya 166 gitu. Kita coba bahas sebentar. Kalau menurut Mas Noval, kira-kira dengan model seperti ini kesulitan nggak? Atau lebih gampang sebetulnya? Lebih gampang dari yang TWK. Gampang teh, iya. Ya. Ingat ya Mas, nanti real test itu jawabnya bebas yang mana duluan. Misalkan Mas Noval hari H mengerjakan TKP dulu, nggak apa-apa. Berarti langsung ke nomor 66. Jadi gini, strateginya ya kalau untuk Kak Vera ya. 1 sampai dengan 30 itu TWK, Mas. Terus 31 sampai dengan 65 itu TIU, ya. Ini TIU, ini TWK, dan ini TKP. TKP-nya itu 66 sampai dengan 110. Jadi kalau nanti bisa jadi ketika Mas Naufal menganggap, Kak aku TKP dulu deh kayaknya paling gampang. Boleh silahkan. Habis TKP misalkan Mas mau TIU dulu boleh juga. Terakhir TWK boleh. Suka-suka Mas Naufal atau mau TKP dulu baru TWK baru TIU juga monggo aja ya.
Nanti mungkin setiap 3 kali pertemuan Kak Fer akan kasih tryout gitu melalui salah satu platform. Di situ nanti update skornya berapa, apakah selalu meningkat atau tidak. Baru nanti itu yang Kak Vera report ke Mama. Begitu ya Mas Noval ya. Ya, Eh. Nah, kita coba bahas dulu. Kalau yang 2, 3, 4 nggak ada masalah ya Mas? enggak ada. Padahal susah ya dan panjang. Tadi Hmm, berarti Mas Nova termasuk bisa membaca secara cepat meskipun dengan teks panjang. Sudah terbiasa ya? sudah. Kejap. Iyalah Kak, Kak kan terbiasa UTBK itu harus bacanya cepat. Karena UTBK itu exhausted ya, apa sangat sophisticated, complicated ya nggak sih? Hmm. Pusing, harus bisa paham semuanya. Satu justru Mas, satu kan teksnya sedikit, tapi justru salah. Oke Mas, coba ngomong dong kenapa kok Mas Naufal justru milih yang C. Monggo, silahkan. Karena pendapat 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 orang itu kan bertentangan. Nah, itu harusnya teman kerjanya ngasih tahu kalau pendapatnya itu salah. Ya, sekali lagi saya lupa ya tadi ngasih tahu atau bisa juga Mas Noval sudah paham dengan apa namanya scoring pada TKP. TKP ini nggak ada benar salah. Loh, terus gimana Kak? Dia mainnya scoring Mas. Nah, jadi nanti di TKP ini skornya 1 sampai dengan 5. Nah, gitu. Misalkan, oh di sini ternyata skornya yang mencoba membujuk rekan kerja, dia skornya 5. Bisa jadi yang ini misalkan ternyata 4, 3, Oh, 2, 1. Sehingga nggak ada skor 0 pada TKP. Enaknya begitu ya. Jadi semuanya skornya ada skor. Berbeda dengan UTBK. Kalau UTBK dia kalau salah minus. Gitu ya, Mas? Kalau salah minus. Kalau di SKD, di apa kedinasan ini dia nggak ada minus. Jadi sebaiknya kerjakan aja. Apalagi kalau TKP, dijawab apapun pasti dia ada skornya. Entah itu 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita coba bahas sebentar nomor 1 ini. Dalam sebuah pertemuan di tempat kerja, terdapat rekan kerja yang menyatakan pandangan yang ekstrim. Bertentangan dengan nilai perusahaan. Contoh, dia mungkin menganut sistem Karl Marx atau dia HTI atau apa sehingga bertentangan lah ya intinya. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan dalam situasi ini? Biasanya di TKP itu dijelaskan Anda itu siapa, rekan kerja, atasan, bawahan, kayak gitu ya. Atau masyarakat biasa itu clear enough kalau di TKP. Di sini kayaknya nggak disebutin, berarti intinya adalah rekan kerjanya, berarti Anda sama-sama staff. Mengabaikan pandangan, hindari yang cuek-cuek gini. Biasanya kalau cuek gini skornya 1. Kenapa? Karena dia no action. Yang ya. dihitung adalah yang dia beraksi, tapi aksinya juga nggak yang malah nyeleneh. Misalnya yang nyeleneh itu adalah ikut mengkompori. Nah, itu kan salah ya, malahan kayak gitu. Menyerang balik, nah ini malah ini menyerang balik. Berarti kalau sebetulnya ini skornya ini skornya 1, ini skornya 2. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau menyerang balik, dia justru lebih rendah. Mencoba membujuk rekan kerja tersebut untuk mengubah pandangannya, kan membujuk, berarti dia 5, meskipun nanti saya nggak tahu. Menghadapi rekan kerja tersebut dengan tegas dan menegaskan bahwa pandangannya tidak sesuai. Nah, ini biasanya 4. Nah, ini menjauhkan berarti dia sini. Oh, enggak sih, berarti dia mengabaikan sama berarti dia nih. Menjauhkan sama mengabaikan bisa juga dia di sini 2 dan di sini 3. Nah, ini. Menjauhkan diri. Bedanya apa A sama E? Kalau A dia nggak menjauhkan diri, kalau ini ekstrim dia menjauhkan diri dari situasi. Jadi lebih menghindar. Oke? Nah, seperti itu sih contohnya. Jadi cukup ada gambaran nih antara TWK sama TKP. Do you have any question, Mas Noval? Oh, Kak Vera, aku tuh takut Kak, gimana nanti kalau misalkan TKP ku itu nggak lebih bagus dari ini kan satu jenis ya anti radikalisme. Nanti kalau sistem itu TIK beda lagi soalnya. Kak Vera ada PR untuk Mas Noval, yaitu TIU ya. Ini kurang lebih TIU-nya seperti ini. TIU-nya hanya 11 nomor ya. Sekali lagi hanya 11 enggak. nomor, review sebentar gitu kan. Nanti Hmm, kalau bisa 11 nomor ini dikerjakan hanya dengan 6 menit ya. 6 menit atau 5 hmm, menit aja. Nanti Kak Vera share lewat Mama. Atau misalkan kalau Mas Noval hubungin Kak Vera, minta nomornya Kak Vera ke Mama juga bisa. Tapi I will share this link through your mom. Oke? oke.
Oke. Nah, 1 jam kita les lagi kira-kira kapan Mas Noval? Kenapa?